kalau ada tanggul-tanggul yang perlu ditinggikan, tanggul-tanggul dulu, sambil kemudian kita lihat kondisi saluran-saluran. Itu yang paling terdekat. Kenapa? Karena pertama, untuk peninggian tanggul itu kita punya bahan, yaitu disposal dari pengerukan Sungai Wulan. Mereka juga minta bantuan, Pak, tolong dong cari tempat untuk kami menggeser disposal ini sehingga berguna untuk peninggian tanggul-tanggul. Itu yang paling. Oke, kita lihat juga apakah dengan pendirian tanggul itu kemudian menimbulkan dampak lain. Nah, itu petanya itu harus betul-betul lengkap. Jangan kita tinggikan di sini malah berpengaruh ke yang sebelah. Dari kemarin itu kita ketahui sejak pukul 1 kalau nggak salah, hujan sedemikian besar dan ekstrim, sehingga kita sudah tanda kutip sudah bisa menduga ini pasti banyak daerah yang terkena. Karena kami baru saja mengunjungi proyek normalisasi Sungai Wulan bersama Pak PJ Gubernur. Kalau tahu kemarin kan kita nonton itu, kemudian ceritakanlah bagaimana kondisi pengendalian air di Kudus. Ya, jadi memang harus kita akui masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, ya, baik yang menjadi kewenangan BBWS maupun yang menjadi kewenangan Pemda. Ya, di balik musibah kan pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Artinya gini, kita berharap setelah musibah ini kita punya peta yang lengkap mengenai area terdampak dan aliran-aliran yang ada sekitar area ini, sehingga kita bisa tetapkan intervensi apa yang pas dan di saluran mana yang harus didahulukan. Karena kita kan bicara keterbatasan fiskal, sampai ambil juga kita bekerja sama tetap dengan BBWS. Jadi kemarin BBWS juga mengatakan bahwa konsentrasi kami 3 tahun ke depan ini Wulan, karena Sungai Wulan ini berdampak pada 3 kabupaten, Kudus, Demak, dan sedikit Jepara. Nah, yang ini untuk di tengah kota yang menjadi kewenangan kita, ya apa yang bisa kita lakukan, ya harus kita lakukan segera. Tapi itu sekali lagi kita harus punya peta yang lengkap mengenai area-area terdampak dan kondisi saluran-saluran yang ada. Nah, ini yang salah satu kita melihat ini kira-kira seperti apa. Untuk itu kan menjadi nanti dianalisis oleh teman-teman BPBD, oleh teman-teman dari TKPLH dan semua dinas terkait. Langkah terdekat apa Pak yang akan dilakukan? Mungkin ini kan Kecamatan Mojobo kan jadi langganan banjir sudah tahun, bahkan bisa 2 kali. Nah, kalau langkah yang paling dekat ini tadi saya sudah minta sama Pak Camat, ya. Yang pertama, Pak Camat tolong identifikasi kalau ada tanggul-tanggul yang perlu ditinggikan, tanggul-tanggul dulu, sambil kemudian kita lihat kondisi saluran-saluran. Itu yang paling terdekat. Kenapa? Karena pertama, untuk peninggian tanggul itu kita punya bahan, yaitu disposal dari pengerukan Sungai Wulan. Mereka juga minta bantuan, Pak, tolong dong cari tempat untuk kami menggeser disposal ini sehingga berguna untuk peninggian tanggul-tanggul. Itu yang paling. Oke, kita lihat juga apakah dengan pendirian tanggul itu kemudian menimbulkan dampak lain. Nah, itu petanya itu harus betul-betul lengkap. Jangan kita tinggikan di sini malah berpengaruh ke yang sebelah. Kecamatan Mojobo dari
17 desa, semua desa terdampak secara bertahap, dan saat ini yang masih terdampak yaitu ada 8 desa. Dengan ketinggian air berapa Pak? Ketinggian air bervariasi di jalan, ada yang sampai 70 cm. Kalau di rumah bisa lebih dari 70 cm. Kalau di halaman rumah bisa ada yang 1 meter untuk di Jojo, di Temulus, di Kirek, dan di Payaman yang sekarang ada. Penyebabnya apa Pak? Masih sama? Penyebabnya sama, curah hujan yang sangat tinggi kemarin dan beberapa hari menyebabkan limpasan sungainya tidak hanya 2, tapi 3-tiganya limpas. Sungai Piji, Ndari, dan Bendu. Sejak kapan Pak banjir Pak? Banjirnya tadi malam sejak habis maghrib mulai di Nggolan Tepo, di Sungai Piji, Sungai Dawe, sejak sekitar jam 18.30. Total warga kecamatan Mojobo yang terdampak ada berapa ini Pak? Berarti Pak? Yang terdampak data yang sudah masuk sudah 8 desa per tanggal jam 13 ini, sejumlah 10.000 sekian kakak, jumlah jiwa 29.974. Ada yang informasi ada yang mengungsi nggak Pak untuk saat ini Pak? Tadi malam sudah ada yang mengungsi 11 jiwa di desa Jepang, dan pagi-pagi sudah kembali karena tadi malam di rumahnya sampai setinggi 8 cm. Untuk dapur umum sudah ada disiapkan Pak? Dapur umum 2 lokasi, yaitu di desa Anggulan dan di desa Gulang. Siap.